submersible vessel which takes people to see the wreck of the Titanic has gone missing in the Atlantic Ocean. 5 people were on board when contact was lost with this thing. It's estimated there's about 24 hours of oxygen left. Missing Titanic submersible. Despite a broadened search today, still no visible sign of the vessel. Missing submersible off the coast of Newfoundland in Canada have reportedly heard banging sounds near the wreck of the Titanic. Kapal ini hilang dengan sisa oksigen yang hanya cukup untuk 40 jam. Hey guys, it's Nessie and welcome back to Neror. Kalau kalian belum subscribe ke channel ini, jangan lupa klik tombol subscribe-nya. Minggu 18 Juni tahun 2023 kemarin, berita internasional digemparkan ketika satu submarine atau kapal selam wisata Titanic yang harga paket turnya itu mencapai $250.000 atau sekitar 3,7 miliar rupiah dan membawa orang-orang yang penting, orang-orang kaya raya, tiba-tiba aja hilang kontak 1 jam 45 menit setelah ekspedisi mereka dimulai. Kapal selam ini hilang di dasar Samudra Atlantik yang kedalamannya mencapai 4.000 meter di bawah permukaan laut. Banyak banget hal janggal dari kejadian ini. Dari kapal yang saking kecilnya, penumpang-penumpang itu nggak bisa sampai berdiri. Duduk pun sulit, mereka hanya bisa duduk di lantai tanpa alas kaki. Tur ini juga memiliki perjanjian yang sangat-sangat tebal, yang salah satu poinnya juga menjelaskan bahwa kapal selam ini belum memiliki kualifikasi dan sertifikasi dari pihak berwajib sampai pintu kapal yang tidak bisa dibuka dari dalam dan hanya bisa dibuka oleh pihak eksternal dari luar. Dan sampai kita shoot video ini, kapal tersebut masih belum bisa ditemukan. Dan saat ia hilang, kapal ini hilang dengan sisa oksigen yang hanya cukup untuk 40 jam. Malam ini kita akan bersama-sama membahas tentang OceanGate Titan Submersible dan rangkuman dari tragedinya sejauh ini. So without any further ado, stop senyum-senyum, cause shit's about to go down. Guys, as you can tell, I'm pretty sick. Aku baru pulang dari Brazil, tapi kasus ini benar-benar kita non-stop obrolin dan bahas di kantor. Dan aku pengen banget bahas bareng Neroris. So maaf banget untuk suara aku, but let's get to it. Kita akan mulai dengan kronologinya. Jadi, minggu pagi, tanggal 18 Juni 2023, kapal selam ini turun di lepas pantai Tenggara Kanada ke dalam Laut Samudra Atlantik menuju lokasi tenggelamnya kapal Titanic. Nah, sekitar 1 jam 45 menit setelah ekspedisi ini dimulai, kapal ini tiba-tiba kehilangan kontak dengan Polar Prince, kapal pendukung yang membawa kapal selam Titan menuju lokasi. Sekitar jam 10 pagi, kapal selam Titan ini mengirimkan sinyal bahaya. Nah, ketika hal ini terjadi, itu udah mulai rame guys. Orang-orang dari kapal Polar Prince itu udah mengirimkan berita bahwa kapal mereka, si Titan Submersible ini, hilang. Dan hal ini juga mulai mendapatkan attention, perhatian dari media internasional. Baru sekitar jam 10 pagi, para kru yang dikerahkan untuk mencari kapal selam Titan itu mengaku bahwa mereka mendengar dentuman di sekitar area pencarian. Dan dentumannya itu muncul setiap 30 menit. Bahkan sampai hari Selasa tanggal 20 Juni, suara dentumannya itu masih terdengar 4 jam setelah perangkat sonar tambahan itu dikerahkan. Tapi nggak jelas kapan dentuman itu mulai terdengar atau berapa lama bunyi dentumannya itu terdengar. Semua orang yang dikerahkan untuk mencari kapal selam ini basically is racing with time atau berkejaran sama waktu. Awalnya para petugas penjaga pantai itu memperkirakan bahwa kapal selam ini memiliki sekitar 70-96 jam kadar oksigen yang tersisa. Jadi tim pencari itu memprediksi bahwa mereka masih memiliki peluang untuk menyelamatkan penumpang-penumpang yang ada di dalam. Setidaknya waktu mereka tuh ada sampai Jumat pagi. Tapi pada hari Selasa, pejabat penjaga pantai Amerika Serikat itu memperkirakan bahwa kapal tersebut hanya memiliki 40 jam oksigen yang tersisa. Yang berarti kan kalau dia benar, oksigen yang ada di kapal itu hanya kuat untuk sampai hari Kamis.
Banyak yang bilang submarine, sebenarnya Titan ini adalah sebuah submersible. Apa sih bedanya submersible sama submarine? Well, kapal selam submarine itu memiliki kekuatan yang cukup untuk meninggalkan pelabuhan dan kembali ke pelabuhan dengan kekuatannya sendiri. Sementara kapal selam submersible itu memiliki daya dan jangkauan yang jauh lebih terbatas. Dia kayak mini submarine gitu, dan dia membutuhkan kapal induk untuk meluncurkan, untuk kembali, dan untuk dukungan komunikasi. Nah, Titan Submersible ini dioperasikan oleh sebuah perusahaan kapal selam wisata yang bernama OceanGate Expeditions. Nah, perusahaan OceanGate Expedition ini memberikan fasilitas untuk menjelajahi bangkai kapal Titanic yang tenggelam di Samudra Atlantik sejak tahun 1912 lalu, yang kita juga pernah bahas di Neror. Nah, menurut situs resminya, kapal Titan ini memiliki panjang cuma 6,7 meter dengan lebar hanya 2,8 meter. Tingginya itu cuma sampai 2,5 meter. Jadi kalau kalian lihat, dia tuh kayak minivan gitu. Salah satu orang yang sempat mengikuti tour ini itu pernah ngepost di Facebook gitu, semacam blog post pendek gitulah, menceritakan pengalamannya. Dan dari video-video yang di-share, kelihatan banget bahwa kapal ini kecil banget guys, kayak bener-bener cuman ada satu kaca gitu dimana kalian bisa ngeliat keluar, dan dikatakan bahwa ketika turun pun saking dalamnya itu nggak langsung yakin kalian bisa ketemu sama Titanic, sama bangkai Titanic. Bahkan pernah ada satu ekspedisi yang berjam-jam di bawah, at the bottom of the ocean, di dasar laut, itu mencari bangkai Titanic, dan para penumpang akhirnya hanya bisa melihat bangkai Titanic itu sekitar 20 menit sampai akhirnya mereka harus naik lagi ke atas. Berat totalnya hanya 10.432 kg dan memiliki kapasitas muatan hanya 685 kg. Titan Submersible ini memiliki 4 pendorong listrik Innerspace 1002 yang mampu mendorong kapal hingga kecepatan maksimum 3 knot, sekitar 5,5 km per jam. Dan emang kapalnya itu dirancang untuk bisa membawa 5 orang ke kedalaman laut sekitar 4.000 meter atau sekitar tempat karamnya kapal Titanic. Nah, Titan Submersible ini sebenarnya katanya udah diuji guys. Bahkan udah menjalani lebih dari 50 penyalaman uji, termasuk ke dalam yang setara sama dalamnya Titanic. Dia juga udah dilengkapi sama sistem pendukung kehidupan yang dapat menampung 5 awak selama sekitar 96 jam. Kapal ini juga memiliki fitur pemantauan kesehatan lambung real time (RTM) yang bisa menganalisis tekanan dan integritas struktur pada kapal. Dengan sistem ini katanya tuh, kalau misalkan ada masalah apapun yang terjadi di dalam situ, akan ada kayak tanda peringatan dini sehingga pilotnya itu bisa menyelamatkan diri lah, punya waktu yang cukup untuk kembali ke permukaan dengan aman. Tapi mantan Komandan Komando Indo-Pasifik Amerika Serikat Harry B. Harris Jr. itu mengatakan bahwa kapal selam tersebut itu belum muncul secara mandiri hingga saat ini, yang mengindikasikan bahwa pasti di bawah situ ada masalah. Ditambah lagi dari pengakuan seorang jurnalis yang emang pernah nih ikut Titan Submersible, penumpang yang ada di dalam itu disegel jatuhnya di dalam kapal dengan baut yang dipasang dari luar, yang mengakibatkan penumpang yang ada di dalam itu nggak bisa keluar sendiri tanpa bantuan orang luar. Diketahui bahwa ada 5 orang yang ada di dalam Titan Submersible. Kelima orang ini adalah Shahzada Daud, seorang pengusaha Pakistan yang merupakan miliarder yang berusia 48 tahun. Yang kedua ada Sulaiman Daud, anak dari Shahzada Daud yang baru berusia 19 tahun. Yang ketiga ada Hamish Hardik yang merupakan seorang pengusaha dari Inggris yang juga seorang milioner dan sekaligus penjelajah dunia. Hamish berusia 58 tahun. Orang keempat adalah Paul Henry Nargeolet, seorang mantan penyelam Angkatan Laut Prancis berusia 77 tahun yang pernah juga menjelajahi bangkai kapal Titanic. Dan orang terakhir adalah Stockton Rush, kepala eksekutif perusahaan OceanGate yang berusia 61 tahun. Jadi kalian bayangin 5 orang ini, orang-orang kaya, orang-orang penting ini, semua terkurung di dalam Titan Submersible yang menggunakan kunci eksternal. Yang berarti kan apapun yang terjadi di bawah sana, mereka tidak bisa keluar unless kecuali ada orang yang membuka dari luar. Jadi kalau misalkan submersible-nya naik pun ke permukaan tapi mereka tidak ditemukan, mereka akan tetap terkurung di dalam sana.
Kenapa kasus ini menjadi ramai banget guys? Sebenarnya kasus ini tuh sangat-sangat mengerikan. Dan hal yang paling mengerikan adalah prediksi akan apa yang terjadi di dalam kapal saat ini. Seperti yang kalian tahu, kayak yang tadi aku bilang, size kapalnya itu kecil banget, hanya sebesar minivan, 6,7 meter kali 2,8 meter kali 2,5 meter. Jadi 5 orang yang ada di dalamnya itu harus berebut nafas dengan kondisi udara yang semakin tebal karena mereka tuh menggunakannya untuk bernafas beberapa jam. Titan Submersible ini terjebak di kedalaman 15.000 kaki atau lebih dari 4.000 meter, yang berarti kan di bawah sana tuh gelap banget dan dingin banget. Jadi over time mereka akan mulai menggigil dan anggota-anggota tubuhnya akan mulai kebas. Para penumpang juga tidak bisa bangun, berdiri atau bergerak bebas, dan kalaupun bisa, mereka akan di-advise atau akan diminta untuk tidak melakukan itu karena kalau mereka terlalu banyak beraktivitas, mereka akan menggunakan lebih banyak oksigen. Mereka sama sekali tidak memiliki kontak dengan luar, jadi di kedalaman segitu benar-benar kosong, sunyi, dan hanya sesekali mereka akan mendengar suara mesin kapal yang mulai kayak karena tekanan yang luar biasa dari luar. Persediaan makan dan minum juga sangat terbatas karena tidak ada makanan sama sekali. Mereka cuma bawa sandwich yang mereka bawa sebagai bekal dari atas. Satu hal yang sangat mengerikan lagi adalah tidak ada toilet yang benar-benar memadai di dalam kabin. Jadi mereka tuh punya kayak semacam tempat pembuangan yang hanya dikasihin kayak sekat tipis gitu, yang bahkan dijelaskan kalau misalkan ada yang harus buang air sebelum-sebelumnya, mereka tuh harus menyalakan musik keras-keras biar nggak kedengeran. Jadi semakin lama kotoran akan semakin menumpuk dan tidak bisa dibuang. Para penumpang juga karena dingin, karena situasinya stres dan lain-lain akan mulai sakit, yang kemungkinan besar akan membuat mereka muntah tanpa celah untuk mengeluarkan pembuangan-pembuangan itu keluar kapal. Belum lagi kemungkinan hipotermia dan penyakit-penyakit lainnya. Nah, ada beberapa prediksi sebenarnya apa yang terjadi sama kapal selam ini. Ada yang bilang bahwa ini adalah konslet listrik. Jadi seorang profesor ahli teknologi kapal selam dari University of Adelaide, Eric Fussell, itu mengungkapkan bahwa menurut dia mungkin ada pemadaman listrik atau korsleting pada kapal selam Titan yang mengakibatkan terputusnya komunikasi sama daratan. Ada juga teori lainnya yang mengatakan kebakaran. Kebakaran itu dikatakan mungkin merusak sistem kapal dan menimbulkan asap beracun yang memenuhi ruangan kapal sehingga mengancam keselamatan dari para penumpangnya. Ada yang bilang juga kebocoran, mungkin aja ada leak atau bocor gitu di salah satu part kapalnya yang akhirnya memasukkan air ke dalam kapal selam ini. Tapi penyebab yang paling banyak dipercaya adalah mungkin alasan satu-satunya kapal ini nggak bisa secara otomatis naik lagi ke permukaan adalah karena dia itu nyangkut di dalam bangkai kapal Titanic. Jadi bayangin kalau misalkan emang emergency di bawah, mereka mestinya secara otomatis kan emang udah didesain kapal selam ini untuk bisa naik sendiri, tapi dia stuck di dalam situ dan nggak bisa keluar, nggak bisa naik ke permukaan. So far itu adalah beberapa updates tentang Titan Submersible yang kita tahu sampai saat ini. Tapi ada beberapa kejanggalan-kejanggalan ini yang di-notice, yang disadari oleh publik. Yang pertama adalah Titan Submersible itu bukanlah kapal selam. Kayak tadi kita sempat bahas sedikit, kapal Titan ini nggak bisa disebut sebagai kapal selam karena peralatan yang ada di dalamnya itu tidak memiliki standar yang sesuai dengan kapal selam pada umumnya. Bahkan ada yang mengatakan bahwa fungsinya Titan Submersible itu lebih kayak lift, bukan kayak kapal selam, dimana mereka mestinya cuma bisa turun dan naik aja. Yang janggal adalah kenapa kapal dengan teknologi yang jauh lebih simpel dari kapal-kapal selam biasanya dibolehkan untuk turun ke dasar laut yang sangat-sangat dalam sampai dikatakan sebagai salah satu bagian bumi yang paling tidak bisa diraih. Dengan paket tour yang sangat-sangat mahal, yang pastinya cuma bisa dibeli oleh orang-orang penting. Dan yang lebih gila lagi, kalau misalkan kalian mungkin berargumen kayak, enggak lah, itu pasti sebenarnya canggih banget, cuman lagi apes aja. Guys, literally di video demonya, si CEO itu menjelaskan bahwa kapal ini itu dikontrol sama game controller. Yes,
controller yang biasanya kalian pakai buat main PS, yang harganya tuh cuma $40 di Amazon. Get these from Camper World. We run the whole thing with this game controller. Kejanggalan berikutnya, David Lohrich, seorang nahkoda kapal selam dan penyelam yang juga mantan direktur operasi kelautan untuk Ocean Gate Expedition, itu pas kerja di Ocean Gate sempat menyuarakan masalah keamanan kritis terkait sama kapal Titan Submersible. Yang dia rasa ini tuh masih eksperimental banget dan belum teruji, mestinya paketnya belum boleh dijual. Walaupun David ini udah mulai bekerja dari 2015, Ocean Gate itu menuduh David melanggar perjanjian kerahasiaan dengan membocorkan informasi rahasia dan milik perusahaan dan memecat David di tahun 2018. Ini bagian dari artikelnya. Di klaim balasannya, Lohrich prihatin soal keamanan Titan, terutama penolakan Ocean Gate melakukan pengujian kritis dan non-destruktif dari desain eksperimental lambung kapal. Dia memperingatkan penumpang di Titan dapat terancam bahaya karena kapal selam ini mencapai kedalaman yang ekstrim. Nah, menurut David juga, jendela pandang viewport di ujung depan Titan itu didesain untuk menahan tekanan hingga kedalaman 1.300 meter doang. Padahal Ocean Gate ini berencana membawa penumpang sampai ke kedalaman 4.000 meter di bawah permukaan laut. Ocean Gate enggan membayar pabrikan untuk membangun viewport yang layak untuk kedalaman 4.000 meter. Oh my god, bahkan perusahaan ini nggak mau bayar dengan paket tour yang semahal itu. Next, beberapa bulan sebelum kapal selam Titan ini menghilang, ini menarik banget. Jadi beberapa bulan nih sebelum kejadian kemarin terjadi, ada sepasang suami istri, Winter Parkmark sama Sharon Hagel, itu menggugat CEO-nya Ocean Gate atas tuduhan penipuan. Nah, hal yang menarik adalah, jadi pasangan suami istri ini tuh udah beli paket untuk Titan Submersible biar mereka bisa ngelihat reruntuhannya kapal Titanic. Tapi paket mereka ini, jadi kayak perjalanan mereka ini ditunda-tunda terus. Padahal mereka tuh udah bayar lebih dari $200.000 atau sekitar 3 miliar rupiah. Dari tahun 2018 sampai 2023, perjalanan ini tuh nggak jalan-jalan. Di reschedule, tapi bener-bener nggak jalan-jalan gitu. Makanya menarik banget. Kenapa tiba-tiba di tahun 2023 ini cuman ada satu perjalanan yang bahkan dari awal dibilang tuh ini kayaknya satu-satunya perjalanan kita di tahun 2023 untuk melihat Titanic, dan 5 orang yang ada di dalamnya itu mendapatkan kesempatan ini. Padahal orang yang udah bayar dari 2018 aja belum dapat slot mereka. Dan suami istri ini akhirnya menggugat Ocean Gate karena ketika mereka minta refund, Ocean Gate tuh menolak permintaan mereka. Next, Mike Rice, seorang penulis dan produser dari The Simpsons. Yes, The Simpsons yang kita selalu bahas di teori konspirasi. Dia tuh ngaku bahwa tahun lalu dia sempat ikut nih salah satu ekspedisinya Titan Submersible. Dia bilang bahwa sebelum dia mengikuti perjalanan, dia tuh dikasih waiver atau surat perjanjian yang tebel banget. Dan seremnya, dan bahkan di salah satu poin di perjanjian itu tertulis jelas bahwa kapal selam Titan itu belum memiliki kualifikasi dan sertifikasi dari pihak berwajib, dan apapun yang terjadi di bawah sana bisa menyebabkan trauma, physical injury atau cedera fisik, psikis, atau bahkan kematian. Dia juga mengatakan bahwa di halaman pertama dari surat perjanjian tersebut tertulis kata meninggal itu sampai 3 kali. Dan Mike juga menjelaskan bahwa dia tuh udah melakukan 3 penyelaman berbeda dengan perusahaan Ocean Gate Expeditions, dan seluruh penyelaman tersebut kapal-kapal mereka hampir selalu kehilangan komunikasi. When we went down, there were communication problems. Before we went, we had never seen the sub. We didn't know anything about it. There's very little information on the website. I didn't know at that point that you drive the thing with an Xbox game controller. You were bolted in from the outside. There are 18 bolts in a circle around the hatch. And by the way, they only fasten 17 of them. The 18th one is way up high, and they say there's really no mathematical difference. The really nightmarish scenario is that they are alive at the surface, bobbing away, running out of air, and unable to get out. Wow, udah sekali, 2 kali lagi. Next, dan kejanggalan yang terakhir ini sebenarnya menarik banget karena di point out guys sama Cardi B.
Yes, Cardi B. Jadi baru sesaat setelah Titan Submersible ini dinyatakan hilang, seorang pria bernama Brian Cezas itu memposting artikel tentang tragedi ini dan mengatakan kalau salah satu anggota keluarganya itu ada di dalam kapal selam ini. Dan ternyata yang ngepost ini itu adalah anak tiri dari miliarder Inggris, Hamish Harding. Nah, yang aneh banget adalah setelah dia memposting berita duka ini bahwa ayah tirinya hilang di tengah Atlantic Ocean, dia juga ngepost fotonya di konser Blink-182. Dia kelihatan seneng, baik-baik aja, enjoying the concert. Padahal pada saat itu, misi penyelamatan untuk Titan Submersible sedang dilakukan. Sampai hari dimana kita shoot video ini masih belum ada kabar mengenai Titan Submersible. 8 kapal penyelamat itu dikirimkan yang menyisir area sebesar Connecticut, dan tentunya teori-teori liar juga sudah mulai bermunculan. Ada yang bertanya-tanya apakah mungkin ada faktor kesengajaan kayak teori konspirasi Titanic yang kita juga sempat bahas di Neror, yang juga berhubungan sama asuransi dan hilangnya nyawa orang-orang penting, orang-orang kaya, miliarder-miliarder yang mungkin memiliki banyak orang yang menyukai mereka, tapi banyak juga yang tidak suka sama mereka, lawan bisnis dan sebagainya. The theories are pretty wild, dan kita juga belum bisa pastikan karena so far inilah detail-detail yang ada mengenai hilangnya Titan Submersible. Jadi kalau misalkan kalian tahu detail-detail lainnya, boleh banget ditambahin di bawah. Pastinya as time passes, dengan berjalannya waktu akan muncul nih detail-detail tambahan. Jadi please tambahin di bawah. Kita bisa ikutin kasus ini bersama-sama dan berharap kita bisa berdoa agar para penumpang yang ada di dalam Titan Submersible bisa kembali ke keluarganya dengan aman dan sehat. Terima kasih semuanya yang sudah merequest bahasan ini. Aku minta maaf sekali lagi karena aku sakit. Maaf. Kayak perubahan cuaca dari Sao Paulo ke Jakarta akhirnya kayak menonjok aku kayak jas gitu. Kecapean mungkin ya. Tapi aku share banyak tentang acara Tudumnya Netflix di Instagram. Kalau kalian mau lihat apa aja yang aku kerjain di Brazil, please follow me on Instagram. Bisa kalian lihat di Instagram aku. Dan terima kasih Neroris yang masih mau mendengarkan aku cerita walaupun kondisi aku kayak gini. Ayo kita berdiskusi bareng-bareng di seksi komen. Jangan lupa subscribe karena aku gak sabar untuk ketemu kalian lagi. Bye-bye. Pada hari Selasa, pejabat penjaga pantai Amerika Serikat, Titan Submersible, oi, aduh ribet.